Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, Prodi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381101373 dan nomor peserta 1850800620034. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada kelas 4 dengan materi masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masuk ke pembelajaran kita, sebelumnya mari kita berdoa. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Haris, silakan. Istagfirullah. Istagfirullah. Surat Al-Fatihah. Oke, alhamdulillah kita masih bisa belajar di dalam kelas dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk di bab 6, yaitu materi masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Budi akan absen terlebih dahulu, di mana mungkin teman kita ada yang tidak masuk pada hari ini. Kalau dilihat dari masing-masing bangku dan meja, semua dalam keadaan sehat dan hadir di dalam kelas. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Yang mana yang pojok suaranya tidak ada ya? Nanti suaranya keluarkan ketika ada tanya jawab. Sebelum kita masuk atau Pak Budi menyalakan video pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu bangun ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi silakan berdiri semuanya ya. Itulah dulu tujuan untuk pembelajaran kita kali ini. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan keadaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, ya. Jadi kita mengetahui dulu nih, ya, keadaan masyarakat Yathrib. Yang kedua, menyebutkan mata pencaharian masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, atau biasa kita tahu ya, di kita pekerjaannya, ya, pekerjaan yang ada di wilayah atau masyarakat Yathrib. Oke ya, oke. Yang ketiga, menyatakan sifat dan kebiasaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga, kebiasaannya apa saja mereka, ya. Yang keempat, menghargai karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, memiliki sikap santun kepada keluarga, teman, guru, dan tetangga. Model pembelajarannya yaitu PBL, Program Based Learning, ya, yaitu dikasih suatu masalah, ya. Kita masuk ke, karena sudah menjadi kurikulum profil Pancasila atau
kurikulum merdeka, ya, dengan katakan modul di sini ada profil Pancasila, pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta berkebinekaan global. Ya, dan profil pelajar rahmatan lil alamin, ta'adu, tawasu, tahawur, wa ibtikar dan tasamu. Ya. Nah, sebelum kita masuk, Pak Budi akan tanya, menurut kalian nih, ya, menurut kalian semua, bagaimana rasanya hidup di tempat orang-orangnya sering bertengkar, sering berantem? Gimana? Ayo, silakan jawab. Gimana perasaan kalian? Ya, siapa yang mau jawab? Gimana sih ini kamu hidup dalam suatu lingkungan, lingkungan tersebut banyak berantemnya? Angkat tangan. Enak gak? Silakan jawab. Iya enak? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Oke, kalau berantem terus, kata Anam berisik, artinya tidak nyaman dalam kegiatan kita, keluar rumah, bermain dan sebagainya. Oke, Anam terima kasih. Yang kedua, pernahkah kalian melihat teman yang bisa membuat dua orang yang bertengkar jadi rukun? Bagaimana caranya? Lagi berantem nih, ya. Ada orang ketiga nih ngerukunin, jadi nggak berantem. Tahu caranya gimana? Ada yang tahu? Haris? Pisahkan gitu ya. Oke, dipisahkan dengan cara apa? Oke, ada yang lain? Dengan cara apa? Oh betul, Sainah. Dan yang terakhir, kira-kira mengapa masyarakat Yasin mau menerima Nabi Muhammad SAW datang ke tempat mereka? Ada yang tahu nggak? Kenapa masyarakat Yasin mau menerima Nabi Muhammad di tempat mereka? Ada yang tahu? Ayo, ada? Belum? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu, nanti kalian akan tahu jawabannya. Ya, setelah kalian menyaksikan video materi yang akan Pak Budi putar. Mohon masyarakat Yasin sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW di bab 6. Oke, dicermati dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana sifat terpuji seperti sifat pemberani, dermawan, setia, rela berjuang, sabar, dan jujur. Selain itu, mereka juga senang menerima tamu. Namun di kemudian hari mulai timbul saling curiga dan saling ancam. Perselisihan terjadi antara dua suku besar. Oke, itu tadi materi yang sudah disampaikan. Kalian sudah ya melihat tentang keadaan masyarakat Yasin, sosial ekonomi, keadaannya, ya, dan pada musim apa mereka keluar atau menjual hasil panennya ke luar dari kota Yasin. Nah, kalian sudah menulis ya atau merangkum, atau kalau perkuliahan itu bahasanya resume, ya. Nah, kalian sudah membuatnya. Sebelum kalian membacakan di atas, di depan, ya, di depan kelas, kalian akan melakukan permainan terlebih dahulu, yang mana Pak Budi sudah menyiapkan, ya, Pak Budi sudah menyiapkan puzzle, ya, pertanyaannya sudah ada, jawabannya sudah ada. Agama yang Budi dianut oleh suku apa saja tadi? Ya, ada ya yang materi tadi ya. Oke, ada. Nah, kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, akan dibagi menjadi 3 kelompok. Sekarang silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Oke. Pak Budi acak aja ya. Lanjut Queen, lanjut Raisya, lanjut Kansa, Naira, Saina, Windy,
Aurel, Naira, Naila, dan Delisa Upaira. Oke. Dan jawabannya sebelum kalian maju kita ekspresi dulu terlebih dahulu. Ya, paham ya? Oke. Siap, tepuk semangat. Oke. Yang mendapatkan soal nomor 1 siapa? Oke, silakan Faris maju ke depan. Iya. Dibacakan soalnya Faris. Ya, dibacakan soalnya Faris. Apa soalnya? Materi apa yang kita pelajari hari ini? Oke, materi apa yang kita pelajari hari ini? Yang jawabannya siapa? Oke, Febri, silakan Febri masuk. Maju ke depan. Oke, Febri mendapatkan jawabannya. Apa jawabannya Febri materi hari ini? Masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke, betul teman-teman? Betul. Oke, teman-teman. Yang sudah jawabannya ditempel di sini. Paris ditempel di sini, dibuka ya. Double ticknya, Paris di sini, Febri di sini. Silakan ditempel, diurutkan ya. Oke, mau dicontohkan terlebih dahulu ya. Oke, ditempel di sini pertanyaannya. Oke, yang Febri ini jawabannya. Di sini ya, ditempel. Oke, betul. Oke, Febri dan Paris silakan duduk kembali. Terima kasih. Yang kedua, soal Apa kepercayaan masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW? apa? Oke, tahu jawabannya? Oke, dapat jawabannya silakan maju. Yang pertama agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani, ketiga percaya kepada benda-benda dan kekuatan alam. Ya, betul teman-teman? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan ditempel di sana, ya. Oke, di bawahnya diurutkan dengan rapi. Jadi tempelkan di sini, di bawahnya. Ya, luruskan. Luruskan nah. Biar muat ya. Sorry. Teruskan nih. Oke, biar muat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Madinah. Kota Madinah, betul. Silakan ya, benar. Yang terakhir, yang dapat tangan nomor 10. Siapa? Oke, Aska. Silakan bacakan dengan keras. Agama Yahudi dianut oleh suku. Oke, agama Yahudi dianut oleh suku apa saja? Oke. Delisa Kusuma. Suku Bani Hanifa. Dua suku Bani Hafan. Dua suku Bani Quraidah. Oke, tangan. Oke, silakan tempel. Di sini nak. Di sini. Tadi kita sudah mengerjakan tulis ya. Semuanya memang sudah luar biasa, sudah paham tentang materi kali ini. Tapi Pak Budi belum begitu yakin, ya. Nah, untuk meyakinkan diri Pak Budi sebagai guru sejarah kebudayaan Islam kelas 4 bab 6, Pak Budi akan memberikan lembar LKPD. Sebelum LKPD dibagikan, kita akan membentuk kelompok. Tadi Pak Budi sudah sebutkan, ya, atau sudah atur nama-namanya siapa saja yang masuk kelompok 1, masuk kelompok 2, dan masuk kelompok 3. Oke? Oke, sudah ya? Kejauhan kamu posisinya. Ayo. Oke, Pak Budi akan bagikan lembar LKPD-nya. Di sini ya. Kerjakan masing-masing kelompok, tapi untuk menjawabnya ditulis sendiri-sendiri, gitu ya. Oke, kerjakan soalnya. Jangan lupa di situ ya, baca dulu petunjuk pengerjaannya. Oke, jangan ambil. Jangan lupa dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Ya. Yang bawa pensil silakan menggunakan pensil agar lebih mudah ketika jawaban kalian itu salah. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 yang terakhir. Ya. Silakan. Oke. Kerjakan berkelompok
masing-masing. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Ayo. Ya. Oke, kelompok satu namanya udah ya? Oke, namanya jangan lupa nama, nanti Pak Budi biar enak kasih nilainya ya. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 2 belum ya? Oke, kelompok 2 belum, kelompok 3 sudah ya? Oke, kelompok 3 sudah, silakan dikumpulkan sini. Kelompok 3 ya, dikumpulkan. Nama jangan lupa, oh paling penting itu nama itu ya. Oke. Kelompok 2 sudah ya? Wah, luar biasa. Oke. Namanya jangan lupa nama ya. Oke. Oke. Sudah, semuanya sudah mengerjakan. Oke, kita akan kembali ke barisan atau tempat duduk awal. Oke, masuk selanjutnya yaitu silakan dari resume tadi atau rangkuman yang sudah kalian rangkum, silakan maju ke depan. Pak Budi hanya minta 4 orang, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Silakan yang mau duluan membacakan rangkumannya. Siapa yang mau duluan? Oke, siapa? Oke, Paris, boleh silakan Paris maju ke depan Paris. Oke, dibacakan. Nah, yang didapat tadi. Oke, siap. Yasrib merupakan nama terdahulu dari Madinah, bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab dari Yaman. Suku Yahudi. Kota Yasrib merupakan daerah perkebunan. Mata uang yang digunakan di Yasrib adalah dirham dan dinar. Oke, terima kasih. Oke, silakan Paris duduk. Nah, dibacakan saja ya rangkumannya. Boleh. Kepercayaan masyarakat Yasrib. Suku Aus menyembah berhala. Pada awalnya masyarakat Yasrib baik jujur, mereka sekarang diadu domba oleh bangsa Arab. Suku Aus dan Khazraj pendatang yang berasal dari Yaman. Suku Yahudi menetap di area yang berada di Yaman. Keadaan ekonomi di Yasrib menjadi anugerah untuk tempat berkebun dan beternak unta domba. Oke, terima kasih tepuk tangan. Saya kota Yasrib. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Suku-suku di Yasrib. 1. Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus adalah bangsa Arab. Suku Yahudi. Keadaan ekonomi dan peradaban masyarakat Yasrib. Ayo, angkat tangannya. Oke, Kanza, silakan Kanza. Dibacakan rangkumannya. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Mereka diadu domba oleh Yahudi. Ada 2, yaitu 1. Suku Aus dan Khazraj. 2. Suku. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD. Insya Allah setelah kalian keluar atau kalian pulang, Pak Budi akan mengoreksi dan mencari tahu jawabannya ya, mana yang mendapatkan nilai lebih baik. Tapi kalau lihat dari tadi, dari penyimakan dari video materi, kayaknya semua insya Allah dapat nilai yang bagus-bagus ya. Kita sudah belajar, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, kuis yang sudah kalian terapkan. Alhamdulillah jawabannya. Dimana di sini Pak Budi akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini tentang masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Yasrib ya sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama itu
agama Yahudi. Betul ya? Oke, agama Yahudi yang bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihi salam. Terus agama Nasrani yang bersumber dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Yasin sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kondisinya, ya, di mana suku Aus dan suku Khazraj ini saling bertengkar atau berperang, ya, karena memang belum mendapatkan kedamaian. Maka mereka dari suku Aus dan suku Khazraj ingin sekali atau menginginkan kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk, ya, memperdamaikan atau menyatukan mereka dari peperangan yang begitu panjang, kurang lebih 121 tahun. Ya, yang kedua yaitu suku Yahudi yang menganggap dirinya paling hebat. Waduh, paling hebat suku Yahudi ya. Nah, menurut mereka. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Yasin sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW adalah Yasin berada di tempat yang strategis, jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria utara. Yang B, Yasin merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya, salah satunya tadi apa? Anggur dan kurma. Itu ya. Yang selanjutnya, yang C, di daerah perkotaan terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Oke, itu kesimpulan pelajaran kita kali ini. Di mana Pak Budi akan mengaitkan, ya, akan mengaitkan pembelajaran pada keadaan kita sehari-hari, menyangkut tentang masyarakat Yasin sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dengan keadaan kita di Indonesia. Bahwa sebelumnya di kita pun sama, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, sama seperti mereka yang notabene kerajaan-kerajaan. Terpecahlah, ya, datanglah suatu kemenangan dengan jeripaya masyarakat dari Indonesia, terutama dalam memproklamirkan atau mengusir para penjajah di Indonesia, yaitu para pejuang yang pantang menyerah, pantang mundur, terus naik maju. Oke, itu ya. Jadi silakan kalian terapkan tentang jangan ribut di rumah, terutama dengan adik, ya, di masyarakat, sama apalagi di sekolah. Hilangkan dari ejek-ejek atau main bully dari teman-teman kita yang lainnya. Oke, selanjutnya kita besok akan masuk ke materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Pak Budi akan memberikan tugas, soal, dan rubrik penilaiannya, ya. Oke, Pak Budi akan memberikan rubrik penilaian. Di sini terdapat pilihan ganda dan isian. Ya, silakan kalian isi mandiri, tidak boleh nyontek. Isi dengan baik, dengan benar, tanpa kalian menyontek. Ya, jangan lupa tulis namanya. Ini kegiatan terakhir kalian untuk mengetahui sampai mana kemampuan kalian dalam memahami materi masyarakat Yasin sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Tulis namanya. Namanya jangan lupa namanya. Oke, silakan dikerjakan. Namanya jangan lupa pertama ya. Oke. Sudah selesai nih. Wah, cepat nih. Kalau dikasih soal begini cepat isinya nih, luar biasa nih. Ya.
Ya, luar biasa isinya cepet. Tapi Pak Budi bikin soalnya lama banget nih. Bikin soalnya lama, tapi ketika mengerjakan ya nggak nyampe 5 menit atau 10 menit sudah selesai. Bagaimana nanti nilainya? Kira-kira benar semua tidak? Hah? Yakin ya, benar ya? Oke, yakin saja dulu jawabannya benar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nama ya, jangan lupa ya. Oke. Oke. Siap, sudah dikumpulkan semua. Ini rangkumannya ya. Oke, rangkuman dari masing-masing kalian. Ini pun akan mendapatkan penilaian dari Pak Budi ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai kegiatan kita hari ini, mulai dari pembukaan tadi ya, pemutaran video materi tentang kuis sudah selesai, LKPD juga sudah selesai, soal rubrik soal dan rubrik penilaian juga sudah selesai. Kita masuk di tahap akhir. Ya, sebelum penutupan kita akan masuk ke bab 7 untuk minggu yang akan datang. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke kelas, di rumah belajar dulu, yaitu bab 7, materi tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib. Jadi di sini masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu materi hari ini. Materi yang akan datangnya adalah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib. Oke, terima kasih. Jangan lupa di rumah belajar dibereskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Oke, untuk ketua kelas, sebelum memimpin doa, mari kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa penutupnya. Sa'idun surat al-Asr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggung jawab kalian di rumah. Apabila kalian memulai PR atau yang lainnya dari pelajaran yang lain, dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kelompok baris, barisan baris, silakan duluan. Oke, lanjut barisan 6. Oke, lanjut. Demikianlah praktik pembelajaran yang dapat saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini sehingga bisa terlaksana dengan lancar. Semoga apa yang telah kami tunjukkan dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan negeri ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita mampu menjadi teladan bagi semua yang menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.